Halo, nama saya Husnul Khotimah. Halo, perkenalkan nama saya Endang Puji Lestari. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Afravisepia. Hai, perkenalkan nama saya Yulistias Yeni Hati. Halo, perkenalkan nama saya Divananda Mulyawan. Halo, nama saya Muhammad Raffi. Mari kita lihat 3 ulasan yang telah kami siapkan dari buku Mengembangkan Literasi Digital, Merawat Demokrasi yang Damai. Ulasan dari e-book Literasi Digital. Ulasan pertama, Mengembangkan Literasi Digital, Merawat Demokrasi yang Damai, menggambarkan dampak negatif dari hoak terhadap demokrasi. Saat menyongsong debat capres kedua, media bekerja sama untuk memeriksa pernyataan kandidat. Namun, situs cekfakta.com diretas, menunjukkan betapa kuatnya hoaks politik. Fenomena ini menjadi perhatian yang serius yang harus ditangani. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya hoak politik terhadap demokrasi, langkah-langkah proaktif harus diambil untuk melindungi integritas proses demokratis dan memastikan bahwa kebenaran tetap menjadi landasan bagi pengambilan keputusan politik yang berdampak besar. Saya akan menjelaskan dari ulasan yang kedua, yaitu menyongsong demokrasi damai Indonesia. Fokus utama ulasan kedua adalah pentingnya komunikasi pesan positif dalam mewujudkan demokrasi yang damai. Penekanan pada 5 poin penting seperti pemahaman sejarah demokrasi Indonesia, penanganan hoaks serta ujaran kebencian, memberikan pandangan yang holistik, perlindungan privasi dan keamanan data, serta pendidikan digital literasi media. Pentingnya kolaborasi dan penegakan aturan dalam menghadapi tantangan digital media menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Secara keseluruhan, ulasan ini menggambarkan betapa pentingnya komunikasi pesan positif dalam membangun Indonesia yang damai. Dengan pemahaman yang kuat tentang sejarah penanganan hoaks dan ujaran kebencian, kolaborasi dan aturan penegakan hukum yang konsisten, kita dapat menghadapi tantangan digital dengan lebih efektif dan menjaga kestabilan demokrasi. Ulasan ketiga menggambarkan perubahan signifikan yang dibawa oleh digitalisasi terhadap dinamika demokrasi. Meskipun membawa kebebasan berekspresi, demokrasi digital juga membawa risiko baru, seperti penyebaran informasi palsu. Namun, potensi untuk memperluas partisipasi politik dan mengagregasi aspirasi publik juga terbuka lebar. Literasi digital menjadi kunci untuk mengelola tantangan ini. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mengelola risiko dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital untuk menciptakan sistem politik yang inklusif dan responsif. Struktur penulisannya ada apa saja? Terdapat komponen utama dari struktur penulisan yang ada dalam 3 ulasan yang telah disampaikan itu sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Pengantar mengenai pentingnya demokrasi dan tantangan yang dihadapinya dalam era digital. 2. Dampak negatif hoax terhadap demokrasi. Menjelaskan bagaimana hoax politik dapat merusak demokrasi dengan mengacu dalam meningkatkan jumlah hoax dan contoh konkret dalam kegiatan hoax yang mengganggu. 3. Komunikasi pesan positif dalam mewujudkan demokrasi damai. Menyoroti pentingnya komunikasi pesan positif sebagai upaya memperkuat demokrasi, dengan fokus pada pemahaman sejarah demokrasi Indonesia, penanganan hoax dan peran kolaborasi serta penegakan aturan. 4. Perubahan signifikan oleh digitalisasi dalam dinamika demokrasi. Membahas perubahan yang dibawa oleh digitalisasi terhadap demokrasi, termasuk kebebasan berekspresi, risiko penyebaran informasi palsu, serta potensi untuk memperluas partisipasi politik dan mengagregasi aspirasi publik. 5. Penutup. Menyimpulkan bahwa literasi digital menjadi kunci dalam menghadapi tantangan demokrasi di era digital, dan untuk membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan struktur ini, ulasan dapat disusun secara sistematis dan informatif, mencakup berbagai aspek penting terkait dampak hoax, komunikasi pesan positif, dan perubahan demokrasi oleh digitalisasi. Berdasarkan 3 ulasan yang sudah disebutkan tadi, saya akan jelaskan terdapat 3 kesamaan pada ulasan yang sudah disebutkan. Pada bagian bab perhatian terhadap hoax atau informasi palsu, ketiga ulasan menyoroti dampak negatif dan hoax atau informasi palsu terhadap demokrasi. Pada bab selanjutnya, mengenai pentingnya kolaborasi dan penegakan aturan, semua ulasan menekankan pentingnya kolaborasi dan penegakan aturan dalam menghadapi tantangan digital terkait demokrasi. Kemudian, pada bab terkait pandangan holistik tentang dinamika demokrasi, di sini, ketiga ulasan memberikan pandangan holistik tentang dinamika demokrasi, mencakup berbagai aspek mulai dari hoax politik, penanganannya, hingga tantangan dan peluang yang dibawa oleh digitalisasi. Dari pemaparan yang disampaikan oleh kami kelompok K Ilmu Politik 2303A dapat disimpulkan bahwa dinamika digitalisasi demokrasi di Indonesia menimbulkan tantangan yang signifikan sekaligus membuka potensi baru. Pentingnya literasi digital menjadi kunci dalam mengelola tantangan ini. Selain itu, digitalisasi juga membawa perubahan signifikan dalam dinamika demokrasi.